Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syadani dengan NIM C0C023008 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peneramaan penjualan analisa tren. Pembahasannya yaitu 1. Pengertian ramalan penjualan. Ramalan atau disebut dalam bahasa Inggris forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin akan terjadi di masa mendatang dengan mengkaji data yang ada. Jualan atau disebut dengan sales artinya hasil menjual atau yang dijual atau hasil penjualan. Penjualan atau disebut dengan selling artinya proses penjual. Ramalan penjual atau disebut dengan sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Hasil dari suatu ramal penjualan lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya, hasil dari suatu peramalan penjualan akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut. Yang pertama, pendapatan manajemen, yang kedua strategi-strategi yang direncanakan, yang ketiga keterkaitan sumber daya, yang keempat ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Dengan adanya peramalan penjualan produk ini suatu perusahaan, maka manajemen perusahaan tersebut akan dapat melangkah ke depan dengan lebih pasti. Atas dasar peramalan penjualan yang disusun ini, manajemen perusahaan akan dapat memperoleh gambaran tentang keadaan masa depan dapat perusahaan. Yang kedua, metode ramalan penjualan yaitu ke-1 metode kualitatif. A. Metode pendapat para tenaga penjualan. Metode ini menekankan pertimbangan dan keahlian dari para tenaga penjualan. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan yang menghasilkan sedikit produk. Kelebihan dari metode ini pendapat para tenaga penjualan ialah 1. Menanamkan tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Yang kedua, ramalan dibuat oleh individu yang terdekat dengan pelanggan. Yang ketiga, rencana awalnya disetujui oleh orang yang bertanggung jawab untuk tercapainya target penjualan. Sedangkan kekurangan dari metode pendapat para tenaga penjualan yaitu 1. Tenaga penjualan bisa menjadi terlalu optimis maupun terlalu pesimis dalam meramalkan target penjualan. Yang kedua, terdapat kemungkinan variabel sebab akibat yang luas tidak mendapat perhatian yang cukup sehingga evaluasi potensi pasar menjadi tidak layak. Yang ketiga, metode ini terbatas pada ramalan taktis jangka pendek. B. Metode pendapat para manajer divisi. Metode ini menekankan pertanggungjawaban dari manajemen penjualan daerah atau produk. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan dari berbagai ukuran atau skala. Metode ini baik digunakan untuk membuat ramalan jualan jangka pendek serta berguna dalam situasi jumlah pelanggan terbatas. Yang C. Metode pendapat juri dan eksekutif. Metode ini menyajikan pertimbangan kombinasi atau pendapat dari eksekutif tingkat atas dalam perusahaan tersebut. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah. Metode ini mempunyai kelebihan yaitu sederhana, langsung, dan ekonomis. Namun perlu diperhatikan bahwa metode ini memerlukan pengalaman kursus dan pengetahuan yang luas. Kekurangan lain dari metode ini adalah hasil ramalan yang kurang ilmiah. D. Metode pendapat para pakar. Metode ini menggunakan pertimbangan dari orang yang berpengalaman dan ahli di bidang penjualan untuk meramalkan jualan. Metode ini mudah dilakukan namun hasilnya cenderung bersifat subjektif. Yang E. Metode pendapat dari survei konsumen. Metode ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap individu, rumah tangga, perusahaan, departemen, negara, atau organisasi tertentu. Kelebihan metode ini ialah hasil bersifat objektif, akan tetapi hasil tersebut hanya merupakan taksiran mengingat yang diteliti hanya sampel dari keseluruhan target konsumen. Sampel adalah sebagai anggota populasi yang dapat mewakili keseluruhan populasi.
dalam hal jualan berarti sebagai konsumen yang mewakili sekumpulan konsumen. Sampel acak adalah sampel yang diambil dari populasi dengan peluang yang sama. Penyampelan adalah proses pemilihan sejumlah unsur dari populasi dengan cara mempelajari dan memahami sifatnya sehingga dapat ditafsir sifat dari populasi. Yang kedua, metode kuantitatif. A. Analisis lini produk. Analisis ini berkaitan dengan keputusan mengenai jalur produk baru yang akan diperkenalkan, jalur produk lama yang akan dihapus, serta inovasi dan produk campuran merupakan hubungan volume antara dua produk atau lebih. Yang B, metode distribusi probabilitas. Metode ini dapat digunakan untuk meramalkan jualan dengan cara menaksir variasi produk yang akan dijual, kemudian memilih angka tertentu untuk membuat kelas interval dan selanjutnya titik tengah dari kelas interval tersebut dipilih sebagai nilai kelas interval masing-masing. Langkah berikutnya adalah membuat probabilitas atas masing-masing nilai kelas interval dan mengalihkan probabilitas tersebut sehingga memperoleh nilai tertimbang. Yang C, analisa tren. Analisa tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan jualan. Tren menurut Navarin merupakan gerakan lamban berjangka panjang yang menuju ke suatu arah baik, menaik atau menurun dalam suatu periode. Analisa tren terdiri atas tren garis lurus atau linier yang terdiri dari atas metode kuadrat kecil dan metode momen, dan tren bukan garis lurus, tren parabola kuadrat, dan tren eksponensial algoritma. Analisa tren garis lurus adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Analisa tren garis lurus terdiri atas metode kuadrat kecil dan metode momen. Ramalan dengan metode kuadrat kecil menurut Navarin dapat menggunakan dengan rumus Y sama dengan A plus BX dengan syarat EX sama dengan 0 dan A sama dengan Y per N serta B dalam kurung EXY tutup kurung atau dalam kurung EX2 tutup kurung. Keterangannya yaitu X variabel bebas, Y variabel terikat, B koefisien arah regresi, N banyaknya data, A konstanta. Sedangkan ramalan dengan metode momen dapat dihitung dengan rumus yang dipaparkan oleh Navarin adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, EY sama dengan NA ditambah BEX, EXY sama dengan AEX tambah BEX2. Keterangannya yaitu X variabel bebas, B sama dengan koefisien arah regresi, Y variabel terikat, N sama dengan banyaknya data, A konstanta. Analisa tren bukan garis lurus dapat menggunakan dua metode yakni tren parabola kuadrat dan tren eksponensial. Tren parabola kuadrat menurut Navarin disebut juga sebagai tren garis lengkung atau parabola yang terdiri atas tren parabola kuadrat dan tren parabola kubik. Yang ketiga, standar kesalahan peramalan atau disingkat dengan SKP. Standar kesalahan peramalan digunakan untuk menentukan metode tren yang paling sesuai dalam membuat suatu ramalan jualan. Semakin kecil nilai SKP menunjukkan bahwa ramalan disusun semakin mendekati kesesuaian. Adapun rumus SKP adalah sebagai berikut. SKP sama dengan kuadrat E buka kurung X kurang Y tutup kurung 2 dibagi N kurang 2 tutup kurung. X sama dengan jualan nyata, Y sama dengan ramalan jualan, N sama dengan jumlah data yang dianalisis, 2 sama dengan 2 derajat kebebasan hilang karena 2 parameter populasi sedang diramalkan dengan nilai sampel data A dan B. Ketiga, prinsip-prinsip peramalan. Yang pertama, peramalan selalu mengandung kesalahan. Yang kedua, peramalan akan selalu memberikan informasi tentang ukuran kesalahan. Yang ketiga, peramalan untuk jangka pendek selalu lebih akurat jika dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Yang kelima, jenis-jenis peramalan dalam kegiatan produksi. Pengamalan tingkat permintaan suatu produk diperkirakan untuk mengantisipasi permintaan yang berubah-ubah. Pada umumnya, jenis-jenis peramalan berikut
berikut menurut J. Hazer dan Barry Randall. 1. Peramalan ekonomi merencanakan indikator yang guna membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan jangka menengah hingga jangka panjang. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan jangka panjang yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru. Yang ketiga, peramalan permintaan. Meramalkan penjualan dan permintaan suatu perusahaan pada setiap periode dalam horizon waktu. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya yaitu ramalan merupakan fungsi manajemen pertama sebelum dilakukan perencanaan. Penganggaran merupakan salah satu jenis perencanaan karena anggaran adalah salah satu jenis rencana. Oleh karena itu, sebelum dibuat anggaran terlebih dahulu dibuat ramalan. Dalam hal ini, sebelum dibuat anggaran jualan terlebih dahulu dibuat ramalan jualan. Ramalan jualan secara kualitatif biasanya digunakan untuk perusahaan yang baru berdiri dan belum mempunyai data kuantitatif yang lengkap. Ramalan jualan secara kualitatif bersifat subjektif, tidak subjektif ramalan jualan secara kuantitatif. Analisa tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan. Tren menuju Navari merupakan gerakan lamban berjangka panjang yang menuju ke suatu arah baik, menaik atau menurun dalam suatu periode. Analisis tren terdiri atas tren garis lurus atau linier yang terdiri atas metode kuadrat terkecil dan metode momen, dan tren bukan garis lurus, tren parabola kuadrat, dan tren eksponensial algoritma. Sekian, terima kasih. Mohon jika ada salah kata atau pengucapan atau penyampaian saya, mohon dimaafkan, saya masih belajar. Sekian, terima kasih. Dengan penutupnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.